Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya, presiden boleh bangga dengan jabatannya, Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya. Akan tetapi umat Islam harus bangga dengan salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, the power of Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Insya Allah termasuk kita semua. Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maraknya informasi menjadi tren di era globalisasi. Kita akui atau tidak, dunia modern memang membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat, informasi lebih mudah untuk kita dapat, berita lebih mudah untuk kita tangkap, bisa dilihat secara tepat. Namun orang-orang banyak yang menyalahgunakan kemudahan ini, sehingga para pemuda yang dulunya masih bermoral kini sudah mulai liberal dan radikal. Sikap sosial semakin menipis, terkikis oleh sikap kapitalis. Saudara-saudara, kalau dulunya remaja suka mengaji, kini sudah mulai suka nongki. Kalau dulunya remaja suka dengan dunia Islam, kini sudah beralih ke dunia malam. Maka tak heran banyak kasus hamil di luar nikah, pemerkosaan, dan juga aborsi. Inilah sebuah realita pemuda zaman sekarang. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema hancurnya moral generasi sekarang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqa ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, tampaklah sudah runtuhan di daratan dan lautan oleh ulah tangan-tangan penentang. Allah mencicipkan mereka dari tangan-tangan tersebut untuk mengulangkannya ke jalan yang benar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hidup dalam globalisasi zaman sekarang, tentu kita tak asing lagi dengan kata penindasan. Betul. Tak bisa kita pungkiri saudaraku bahwa penindasan telah mengalihkan perhatian kita pada perang-perang pemikiran. Ada perang dari segi aksi materi, ada juga perang yang berupa cuci otak massal. Contohnya narkoba, seks, judi, dan dunia hiburan malam lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh mantan Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama Jerry DeGray dalam karyanya yang berjudul Art of Deception, bahwa yang disebut sebagai penindasan adalah Dajjal sebagai arsitek, Yesus Majud sebagai sektor pembuka jalan, Freemason sebagai pelaksana agenda. Dan yang lebih miris lagi adalah yang terjadi pada negara kita. Bagaimana penindasan terjadi di mana-mana,
belum lagi penipuan, perampokan, pelecehan seksual, tawuran, keterbelakangan mental, minum minuman keras, bahkan acap kali terjadi radikalisme. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah wajah pemuda zaman sekarang. Bahkan mereka punya slogan: ngaji no, pacaran yes, sholat no, maksiat yes, belajar no, tawuran yes, bekerja no, nganggur yes. Apakah kita akan menurut generasi muda zaman sekarang? Tentu tidak. Selayaknya pemuda tidak lagi tenggelam dalam gemblangnya kemaksiatan atau tergoda dengan nikmatnya dunia malam. Kini saatnya kita berubah. Kini saatnya kita beralih kepada tuntunan agama demi menyelamatkan bangsa dari kehancuran moral. Sebagaimana yang dikatakan oleh penjaga Mesir yang bernama Syekh Al-Mustafa Al-Ghulayaini dalam syairnya yang indah. Sesungguhnya di tangan pemuda lah terdapat suatu umat, dan di kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, kita adalah penerus generasi muda zaman sekarang, betul? Tak bisa penerus generasi muda zaman sekarang, betul? Siapa lagi kalau bukan kita? Anak Jerman? Tidak mungkin. Orang Cina? Apalagi no way. Maka dari itu, mari kita berpegang teguh. Maka dari itu, mari kita kokohkan persatuan dan kesatuan, tidak bertengkar dan tidak menjadi anak nakal, supaya Indonesia ke depannya bisa menjadi baldatun thayyibatun rabbul ghafur, negeri yang tentram, damai dan sejahtera. Maka dari itu, mari kita ubah pola pikir kita. Meskipun kita masih kecil, apabila kita mempunyai pikiran yang maju, maka tidak mustahil bagi kita untuk menjadikan Indonesia ke depannya agar lebih maju. Dan apabila kita bisa membandingkan keadaan Indonesia berbalik menjadi 180 derajat, maka dapat dipastikan seluruh rakyat Indonesia ke depannya terbebas dari kemiskinan dan pengangguran. Allahumma. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang saya cintai, oleh karena itu, mari kita berpegang teguh kepada kemaslahatan umat Indonesia. Jadilah generasi yang kuat, pintar, cerdas, berkarya. Generasi yang mampu memegang dunia di telapak tangannya dan menanamkan akhirat di hatinya. Terakhir, yang tak kalah pentingnya, saya mengajak kepada antum-antum semua untuk menyiapkan generasi muda zaman sekarang agar bisa menggantikan generasi tua di masa depan. Dan saya berharap kepada antum-antum semua agar menjauhi hal yang buruk, tidak bertengkar dan tidak menjadi anak nakal. Dan selanjutnya kita kembangkan skill dan potensi kita untuk menghadapi masa depan yang cerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wonten pesawat nak pengen diwakno menawil pat kulon dan bakapura. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wal akhir undur ma qala wa la tandur man qala. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.